Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq. Nah, yang ternyata gitu ya, Kitabur Riqaq ini tentang melembutkan hati. Ini sering ya saya ulang sengaja, Kitabur Riqaq, melembutkan hati. Nah, karena ini ya sebutnya memiliki hati yang lembut. Kelembutan hati itu agar Islam itu mudah masuk ke dalam hati. Di awalnya dulunya dibandingkannya dengan orang kafir, yang Islam susah masuk karena hatinya keras. Ya, orang kafir itu orang yang hatinya keras gitu ya, susah Islam mau masuk. Nah, ini Imam Bukhari bukan hanya Imam Bukhari sebetulnya ya, di kitab-kitab yang lain, kitab Sahih Muslim ada Kitabur Riqaq. Di dalam kitab Sunan yang empatnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah juga ada Kitabur Riqaq. Ya, yang maksudnya, ya tujuannya, targetnya itu melembutkan hati itu agar Islam mudah masuk, sehingga ini ternyata bukan perkara mudah, yaitu itunya dengan hati yang memiliki kelembutan hati. Hatinya mudah terbuka, Islam itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, yang muaranya adalah bisa taat. Ini yang saya katakan, ini bukan perkara mudah. Untuk taat kepada Allah itu bukan perkara mudah. Nah, ini harus seperti ini berarti, yaitu harus memiliki atau ya memiliki kelembutan hati lahnya. Dengan penjelasan seperti barusan. Nah, Kitabur Riqaq ya, kajian kita ini bab ke-45, yaitu Al-Hasyru. Nah, ini juga nih ya ternyatanya yang di dalam surat An-Nazi'at yang juga kita kaji ini ya pada hari Ahad. Surat An-Nazi'at itu intinya ya, surat An-Nazi'at itu intinya Allah ingin meyakinkan manusia bahwa hidup setelah mati, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali setelah mati itu benar. Intinya surat An-Nazi'at itu Allah ingin menekankan kepada manusia tentang hal tersebut. Nah, ternyata itu kan sulitnya bagi manusia, itu sulit untuk apalagi sampai yakin dengan pembuktiannya. Artinya ya, kalau bisa sampai kepada yakin tentang hal tersebut, akan ada lah gitu ya pembuktiannya. Kalau tidak sampai yakin, katakanlah ya, kalau tidak sampai yakin ya jadi masih ada celah gitu ya. Masih ada celah. Ada celah itu maksudnya ada celah untuk apa namanya ya? Untuk abai gitulah tentang adanya ini nih al-hasyru diantaranya, yaitu manusia itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan nah ini salah satu prosesnya ketika manusia dihidupkan lagi, yaitu al-hasyru, dikumpulkan di satu tempatnya dengan penjelasan hadis yang nomor berapa kemarin ya, yaitu di satu tempat yang berupa dataran putihnya tanpa ada noda sedikit pun, dan juga tidak ada tempat untuk berteduh, betul-betul dataran tanpa ada apapun itu di sana. Artinya sejauh mata memandang, mungkinnya sejauh mata memandang itu ya, itulah tempat ini nih al-hasyru nih. Nah, bab ini sudah berapa hadisnya? Yang terakhir hadis ke-5. Ya, hadis ke-5 nya yaitu, karena ada berapa hadis yang kemarin yang isinya sama. Ya, hadis ke-3, ke-4
kelima, yaitu yang menerangkan kondisi manusia ketika pertama kali dihidupkan lagi, dibangkitkan di akhirat itu dalam keadaan hufatan ghurlan musyatan hufatan urotan musyatan ghurlan. Ya, manusia dihidupkan, dibangkitkan kembali itu dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak tertutup sehelai benang pun, ya, berjalan kaki dan dalam keadaan tidak disunat. Nah, ini ya yang merangkai demikian itu hadis ketiga, kemarinnya yang keempat dan kelima. Nah, pada hadis yang kelima kemarin ya, ini kita ulas sedikitnya. Pada hadis yang kelima ya di sana bukan sekedar menerangkan kondisinya demikian, tapi ada tambahan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai penciptaan, yaitu manusia dilahirkan ya seperti itulah, tanpa alas kaki, tidak telanjang, tidak disunat. Nanti dihidupkan di akhirat itu kondisinya kembali lagi ya seperti pertama kali diciptakan oleh Allah di bumi. Nah, kemudian yang pertama kali, nah karena kan telanjang tadinya, tidak beralas kaki, telanjang, dan yang pertama kali diberi pakaian nanti di akhirat, yang pertama kali diberi pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Di hadis lainnya diterangkan diberi pakaian dari sutra akhirat, atau bukan sutra buatan Tiongkok. Kalau di sini kan sutra itu yang terkenal kan sutra dari sana, dari made in made in Tiongkok. Di sini saja sutra itu sudah terkenal ya, nanti dinya sutra akhirat lah dari kain sutra berwarna hijau. Nah, ini yang ujungnya yang sangat penting nih ya, dari hadis yang kelima. Ini Rasulullah sudah menyabdakan seperti ini ya. Sesungguhnya akan ada sekelompok dari umatku yang diculik lah gitunya, diculik lah bahasanya mungkinnya, yang diculik dari arah sebelah kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Robbi ashabi, Robbi usoihabi, wahai Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka latadri ma ahdatsu ba'daka. Nah, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, yaitu di dalam agama Islam. Nah, agama Islam yang Allah nyatakan sudah sempurna, artinya jangan diubah sedikit pun. Ya kan, ayat terakhir yang Allah turunkan itu pernyataan demikian, agama Islam ini sudah sempurna. Nah, ini orang-orang yang beberanianan ini, mereka ini ahdatsu, mengadakan, memunculkan ya setelah Rasulullah tidak ada. Innaka latadri, sesungguhnya kamu tidak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan lah itunya, apa yang mereka perbuat terhadap agama Islam ini. Itu yang akan direnggut, diculik oleh malaikat nanti di mahsyar. Ba'daka, setelah kamu tidak ada. Fa aqulu kama qalal abdu, maka aku mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh hamba yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Isa. Ini yang perkataannya dimuat di Al-Maidah 117. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Rasulullah itu berani bersaksi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah beliau tidak ada, ya kan Rasulullah tidak bisa lagi menyaksikan umatnya seperti apa. Nah, ternyata umatnya itu ini ahdatsu ba'daka, mereka mengubah-ubah agama itu setelah Rasulullah tidak ada. Fayuqalu, maka dikatakanlah kepada mereka,
innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim. Jadi hakikatnya orang-orang yang setelah Allah menyatakan Islam ini sempurna, itu kan tidak bisa dibantahnya. Itu ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Jadi katakanlah bukan apa namanya, bukan ulama gitulah, bukan ulama yang menyatakan Islam sudah sempurna. Yang menyatakan Islam sudah sempurna itu adalah Allah yang, sebutlah, Allah yang membuat dan pemilik. Allah itu yang membuat dan pemilik agama Islam. Yang menyatakan Islam itu sempurna itu Allah sendiri. Nah, maka seperti ini pastinya jadinya innahum lam yazalu murtadina la aqabihim. Apabila tadi disebutnya menambah, mengurang, mengubah lah gitulah dari Islam yang sudah sempurna. Kemudian dikatakan kepada mereka nih, orang-orang yang tadi diculik, direnggut, sesungguhnya kalian itu terus menerus saja murtadina ala aqabihim, berjalan mundur ke belakang. Yaitu ini maksudnya mundur kembali ke belakang itu kembali menjadi jahiliyah. Karena sebelum ada Islam itu kan dikenalnya dengan sebutan jahiliyah. Ada juga yang murtadinnya itu sampai kepada keluar dari agama Islam, juga ada orang Islam yang demikian kan kenyataannya. Jangankan yang demikian, ini saja nih yang murtadina ala aqabihim, agamanya tetap agama Islam itu, tapi ini kan disebut, Rasulullah menyebut mereka umatku, ini kafir sudah tidak termasuk. Rasulullah menyebutkan Rabbi usayhabi, katakanlah demikiannya, ya Tuhanku mereka itu umatku. Kemudian kan dikatakan kepada Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu tidak ada. Ternyata Rasul itu kan hanya menjadi, aku menjadi saksi selama aku berada di tengah mereka. Ya setelah Rasulullah tidak ada, yang mana beliau tahu. Ternyata seperti ini dikatakan kepada Rasulullahnya, dikatakan kepada Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka lam yazalu murtadina ala aqabihim. Mereka itu orang-orang yang kembali ke zaman jahiliyah. Benang merahnya seperti apa? Karena dikenalnya kan orang-orang jahiliyah itu kan yang menyembah berhala. Sebutan jahiliyah itu kan dikenalnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, and the gang lah pokoknya mah. Mereka ini kan yang dikenal para penyembah berhala, bukan menyembah berhalanya. Tapi mereka itu hidup dengan aturan sendiri. Orang jahiliyah itu kan Tuhannya membuat sendiri. Kemudian cara ibadahnya membuat sendiri. Nah, ini dilakukan. Ini dilakukan oleh orang-orang Islam dengan sebutan ma'ahdatsu ba'daka. Mereka mengahdatsu, mengada-adakan. Artinya kan itu dari mereka sendiri, bukan dari Islam. Ma'ahdatsu ba'daka, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka munculkan setelah kamu tidak ada. Itu yang dikatakan malaikat kepada Rasulullah. Rasulullah kan mengambil, menculik sebagian umat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan, wahai Tuhanku mereka itu umatku. Ya, katakanlah mereka itu orang-orang Islam, karena orang kafir sudah tidak diakui umat. Oleh Rasul sudah tidak diakui sebagai umatnya. Benar mereka itu umatmu, tapi innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim. Itu akibat murtadina ala aqabihim itu, orang Islam itu mengalami kemunduran, artinya mundur kembali lagi ke seperti masa sebelum ada Islam, sebutannya masa jahiliyah. Ini akibat dari mereka itu menambah, mengurang, mengada-adakan yang tidak berasal dari dirinya. Pastinya mereka mengadakan itu berasal dari mana? Dari dirinya. Ditambahkanlah gitu atau dikurangi Islam ini, itu kembali menjadi jahiliyah.
benang merahnya kalau benar taat, mungkin sebutannya seperti ini ya, kalau benar taat artinya inilah yang dari Allah, Islam yang dari Allah, yang Allah nyatakan sudah sempurna. Berarti kan manusia itu hanya laksanakan. Allah nih yang membuat, Allah yang menetapkan. Sebutlah Allah lah pemilik agama Islam. Manusia berhak mengubah-ubah nggak? Yang menciptakan agama Islam itu kan Allah, yang menetapkan Islam itu seperti demikian itu adalah Allah. Ya Allah pemilik agama Islam. Manusia itu hanya diwajibkan taat. Ini kan yang sulit, yang tadi saya katakan, yang untuk taat itu tidak mudah. Yang benar-benar taat itu adalah ya ikutilah seperti seperti yang ada gitunya di dalam Islam itu seperti apa. Manusia itu hanya diperintahkan untuk ya laksanakanlah apa yang sudah Allah tetapkan. Nah ini orang-orang yang direnggut itu adalah ma'ahdatsu ba'daka, mereka mengubah-ubah agama yang sudah Allah nyatakan sempurna. Mereka mengubah-ubahnya itu dengan ahdasu itu artinya mereka memunculkan dari mana nih kemunculannya? Pasti dari diri manusia, bukan dari Allah. Mereka memunculkan yang dari dirinya, tapi kemudian dimasukkan, dikolaborasikan dengan ajaran Islam. Padahal dengan melakukan demikian, ini nih kata-kata terakhir, mereka itu kembali lagi ke belakang. Benang merahnya dalam beragama Islam itu bukan mengikuti apa yang Allah tetapkan, tapi yang berasal dari dirinya. Tapi orangnya itu menyebut bahwa ini dari Islam. Bukannya mengikutinya. Yang namanya taat itu adalah ya amalkanlah apa yang sudah Allah tetapkan, tanpa ada penambahan, pengurangan, perubahan apa-apa. Aslinya seperti apa agama Islam, seperti itulah diamalkannya. Itu namanya taat. Ini ahdasu ba'daka, mereka mengada-adakan, artinya di hadis lain sih badalunya. Redaksinya di hadis lain itu badalu itu mengubah-ubah. Di sini mengadakan, memunculkan. Di hadis lain itu badalu, mereka mengubah-ubah agama ini setelah engkau tidak ada. Inilah akibatnya. Innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim. Mereka mengalami orang Islam mengalami kemunduran. Mereka itu kembali lagi ke belakang. Artinya menjadi jahiliyah, bodoh lagi. Padahal kalau mengikuti agama Islam yang Allah turunkan pasti jadi pintar, karena Islam ini isinya ilmu. Malah diubah-ubah oleh manusia, emang jadi lebih baik. Jangan dibandingkan ilmu Allah dengan manusia. Ini yang terakhir yang ininya, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim, mereka itu berjalan mundur. Asalnya mereka itu mundur di atas tumit-tumit mereka gitu. Ini ungkapannya, bahasa ungkapan seperti ini. Maksudnya yaitu setback, gitunya istilahnya kan setbacknya, mereka itu mundur lagi kemana? Ke jahiliyah berarti. Padahal dulu kan Allah memberantas jahiliyah, memberantas kebodohan itu dengan menurunkan Islam. Malah Islamnya yang diubah-ubah, balik lagi pasti. Ya, balik lagi ke jahiliyah, bodoh deui. Berarti manusia akan menjadi bodoh karena bukannya mengikuti apa yang Allah tetapkan, tapi mengikuti apa yang dari dirinya. Hanya mereka masukkan ke dalam Islam. Seolah-olah gitulah itu ya, bukan seolah-olah, mereka mengklaim bahwa ini dari Islam, padahal kan dari mereka sendiri sebetulnya. Itu akan kembali menjadi jahiliyah, menjadi bodoh lagi. Padahal dengan Islam itu Allah sudah membuat manusia dari bodoh menjadi pintar. Karena aslinya manusia itu kan dilahirkan tanpa ilmu, bodoh semuanya. Allah menurunkan agama, menurunkan Islam, jadi pintar manusia.
Islamnya sekarang di otak-atik, itu bodoh deh gitu. Makanya ungkapannya mereka berjalan mundur di atas tumit-tumit mereka. Ini salah satunya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW situasi di akhirat nanti nih. Seperti ini di hadis yang nomor 5 ada lanjutannya. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan tidak beralas kaki. Yang pokoknya itunya tidak beralas kaki, telanjang, berjalan kaki dan tidak berkhitan. Nah di hadis yang kelima ada lanjutannya yang ini. Keadaannya demikiannya telanjang, yang pertama kali diberi pakaian yaitu Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya akan ada dari umatku yang dijemput paksa, ya nama dijemput paksa oleh malaikat, diculik, diambil gitu dari arah kiri sih disebutnya ya. Nah, Rasulullah mempertanyakan mengapa mereka diperlakukan demikian, karena mereka itu ini akibat dari mereka mengubah-ubah agama Islam. Nah, ini akibat sebetulnya yang tadi yang ujungnya mereka itu orang-orang yang kembali menjadi jahiliyah meskipun agamanya Islam. Nah, sekarang hadis berikutnya nih, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna hufatan ghurlan uratan ghurlan. Ini masih ada nih kata-kata intinya ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din faqala al-amru asyaddu min an yuhimmahum zaka. Oh ini kata-kata terakhirnya nih ya yang apa namanya yang berat nih kata-kata terakhirnya nih. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tuh syaruna kalian ya manusia di sini ya, kalian semuanya akan dikumpulkan hufatan tanpa alas kaki, nyaurotan tanpa sehelai benang pun, ghurlan tanpa berkhitan. Qalat, kemudian Aisyah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kalau demikian laki-laki dan perempuan nanti melihat satu sama lain. Karena semuanya telanjang. Ini akan berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Semua manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, kan semuanya ditempatkan di satu tempat. Mahsyar bukan nama. Semua manusia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, ditempatkan di satu tempat yang sama. Cik urang bahasa Sunda mah digebregen we didinya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari Nabi Adam lah katakanlah ya, sampai nanti manusia terakhir yang mengalami keguncangan bumi pada hari kiamat. Ketika dimunculkan oleh Allah ditempatkan di satu tempat yang sama, laki-laki perempuan sama di sana. Nah Aisyah punya pikiran seperti ini. Ya wahai Rasulullah, kalau laki-laki dan perempuan ditempatkan di tempat yang sama dengan kondisi seperti tadi, tidak tertutup sehelai benang pun. Ya Aisyah bertanya, yanzuru ba'duhum ila ba'din, kalau begitu nanti saling melihat satu sama lain. Yang terbayangkan seperti sekarang. Ya bagaimana bayangkan kalau di satu tempat itulah laki-laki dan perempuan semuanya telanjang dikumpulkan di satu tempat yang sama. Kalau sekarang iya pasti demikian. Ya kalau sekarang pasti demikian, pasti akan saling melihat. Ya gitulah manusia berarti seperti itu. Nah, nanti ya terjadi demikian, nanti saling melihat satu sama lain. Faqala, nah ini jawaban Rasulullahnya yang ini berat itu ya. Al-amru asyaddu min an yuhimmahum zaka. Urusan pada hari itu
urusan pada saat itu nya di mahsyar asyaddu itu lebih berat min an yuhimmahum zaka dibandingkan dengan hal yang tadi. Artinya pikiran manusia nggak akan ada ke arah sana. Nggak akan ada ke arah sana dalam arti yang tadinya saling melihat satu sama lain, laki-laki perempuan itu semuanya telanjang di tempat yang sama, nggak akan kepikiran yang demikian. Al-amru asyaddu urusan pada hari tersebut asyaddu itu lebih besar, lebih berat min an yuhimmahum zaka dibandingkan dengan pikiran mereka ke arah sana, kurang lebih demikianlahnya, dibandingkan dengan pikiran mereka ke arah sana kepada hal tersebut, itu saling melihat satu sama lain. Padahal kalau kita pikirkan gitu ya, bandingkan dengan sekarang, kalau laki-laki dan perempuan telanjang dikumpulkan di satu tempat yang sama, pasti akan saling melihat. Ya inilah hal yang terpikir oleh Aisyah kan. Mungkin itu yang pertama terlintas lah gitu dalam pikiran manusia. Kalau dikumpulkan laki-laki dan perempuan semuanya telanjang, itu yang pertama kali terlintas, ya akan saling melihat pasti. Nah, itu saja gitunya sudah hilang, tidak akan ada di dalam pikiran manusia nanti ketika dikumpulkan di mahsyar, karena al-amru asyadu urusan masing-masing gitu sebetulnya. Urusan masing-masing itu lebih berat dibandingkan dengan hal tersebut. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan seperti ini. Kejadian ini kejadian ketika terjadi kebakaran, ada yang tidak sadar keluar dari rumahnya dalam keadaan telanjang. Tak kesadaran ke arah sana itu nggak ada, karena ini kepanikan dengan terjadinya kebakaran, ke arah sana itu tidak ada. Setelah sekian lama sadar-sadar batur naon ini dari lihat yuk setelah lama barulah sadar, itu baru kepanikan yang ada di sini. Kepanikan di bumi, misalnya rumahnya kebakaran, panik luar biasa pasti. Dengan kepanikan seperti itu saja, nah, ternyata hal itu sudah terjadi. Ini kepanikan, kengerian nanti di akhirat seperti apa? Dengan kondisi seperti tadinya, apalagi lah dengan banyak penjelasan tentang mahsyar. Semuanya dikumpulkan. Nah, dengan hadis ini pun kan bahwa matahari itu jaraknya hanya 1 mil dan tidak akan ada yang tahan pastinya dengan panasnya matahari di mahsyar, sampai semua manusia itu berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Coba mau memperhatikan aurat lah katanya. Di hadis lain nanti ada di situ menyebut-nyebut ya nanti saling melihat aurat saling melihat aurat lah itu di sana. Boro-boro ngerebek tah mencek urang mah ngerebek itu tah di keringatnya sendiri. Kucuprakan meureunnan, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai selutut, ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Itu hadisnya sampai di sana nih ya. Sekali lagi nih hadisnya ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian semua manusia itu akan dikumpulkan ya, karena ini kan judulnya al-hasyru nya, dikumpulkan. Jadi bagaimana manusia dikumpulkan? Yaitu dikumpulkan itu kalau di awal nih yang di awal sekali tentang al-hasyru, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip Imam kemarin siapa nih ya?
Al-Qurtubi menyebutkan bahwa manusia itu mengalami 4 kali al-hasyru, 2 di dunia, 2 di akhirat. Yang pertama yaitu yang ada di surat Al-Hasyr, judul lagi Al-Hasyr, surat Al-Qur'annya Al-Hasyru. Yang pertama Al-Hasyru ayat 2. Kemudian yaitu yang pertama Allah mengumpulkan orang kafir. Kemudian yang kedua nanti sebagai salah satu dari ciri kiamat itu adanya al-hasyru, manusia itu akan anggaplah digiring menuju satu tempat oleh kemunculan api yang besar. Itu 2 di dunia, nah 2 lagi di akhirat. Yang pertama ini di mahsyar, yaitu tempat pertama kalinya. Mahsyar itu kan tempat pertama kali manusia dimunculkan, dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Yang terakhir dikumpulkannya itu adalah di surga dan neraka. Ya, di surga dan neraka, di neraka artinya tidak sendirian, berarti di neraka tidak sendirian, dikumpulkan. Ya bahkan kan hadis yang ini, yang neraka itu penuh sesak gitu, penghuninya itu berdesak-desakan, saling sikut, saling itu berdesak-desakan. Di surga juga sama, tidak sendirian, artinya ya anggaplah bahwa kalau kita bayangkan sekarang bahwa manusia itu disebutnya kan makhluk sosial, di sana juga sama, berarti di surga juga dikumpulkan. Bahkan kan Allah juga akan berjanji akan mengumpulkan. Itu yang di surat An-Nisa 69 itu kan Allah berjanji mengumpulkan, yaitu yang mayyuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'a, ini bahasa Arabnya pakai ma'a, bersama. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, ma'a, bersama. Ma'a itu kalau dalam bahasa Arab ya, ma'a dalam bahasa Arab itu adalah zorpul makani waz zaman. Ma'a itu keterangan waktu sekaligus tempat. Jadi kalau ma'a itu dalam bahasa kita bersama lah. Kalau bersama itu pasti di waktu dan tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama waktunya beda, bersama nggak? Yang satu pagi hari itu, yang lainnya sore hari ada di tempat yang sama, kan tidak bersama. Atau waktunya sama tapi di tempat yang berbeda. Ma'a artinya waktu dan tempat yang sama. Di ayat ini menjanjikan demikian, berkumpul, berarti barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu ma'allazina an'amallahu alaihim, mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, wassolihin, yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baik CS berat mereka itulah sebaik-baik orang dekat. Ayat itu menyebutkan ada 4-nya, para nabi, para siddiq, para syuhada yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kenapa saya sebutkan lagi ini? Bukan saudara senasab, Allah nggak menyebut demikian. Bukan saudara kandung, bahasa kitanya, bukan saudara kandung. Yang akan bersama itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Allah menjanjikan mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, syahid, syuhada. Eta jadi dikumpulkan, eta kita ma'allazina an'amallahu alaihim. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan 4 orang yang sudah Allah nyatakan mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah.
pasti di surga dikumpulkan. Kemudian ini kan Robi al-Aslami, kamu minta apa? Nanti saya berdoa, doakan saya untuk nanti murafaqataka fil jannah, doakan aku untuk kita murafaqataka dekat dengan Rasulullah. Doakan aku supaya bisa dekat denganmu di surga, berkumpul artinya. Padahal Allah sudah menyatakan demikian tadi di surat An-Nisa ayat 69, ma'a artinya bersamaan, dikumpulkan oleh Allah dengan siapa? Kalau di hadis satu hadis riwayat Bukhari-nya Rasulullah sudah menyabdakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Mendengar demikian Anas bin Malik kan langsung, saya mencintai sangat mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Anas bin Malik tidak mengatakan saya ingin bersama bapak saya, enggak. Anas bin Malik tahunya bapaknya Malik. Anas bin Malik kan bapaknya Malik, dia mati kafir. Teu hayangan panggih deui Anas bin Malik mah yang jeung Nabi di ditu ge. Ingin bersama Nabi, ingin bersama Abu Bakar, ingin bersama Umar bin Khattab lah itunya yang disebut oleh Anas bin Malik. Nah, eta dikumpulkan yang terakhir itu ya di surga atau di neraka. Nah, sekarang penjelasannya nih tentang hadis yang ke berapa tadi, ke-6 ya. Sekarang hadis ke-6 ya. Dari ini nih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di hadis untuk penjelasan hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini banyak memuat nih redaksi lainnya untuk hadis yang sama. Ya, untuk hadis yang barusan nih ya, yaitu tentang pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Bagaimana nanti kalau di mahsyar itu dikumpulkan laki-laki perempuan di satu tempat dalam keadaan tidak berlas kaki, telanjang, tidak berkhitan, nanti saling melihat satu sama lain. Nah, yang mananya demikian ya. Kita lihat nih ada beberapa riwayat nih yang dimasukkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Naqala Rasulullah bersabda, ya Aisyatu al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Ya wahai Aisyah, urusan nanti di akhirat di tempatnya di situ berartinya urusan pada saat tersebut itu asyaddu, ini yang saya katakan ini berat gitunya. Urusan pada saat tersebut itu lebih berat dibandingkan dengan apa, yaitu kalau di sini disebutkan langsungnya an yanzura ba'duhum ila ba'din. Yang kemarin juga di surat apanya yang kalau nggak salah belum lama di surat bukan An-Nazi'at atau apa ini nih yang walikul limriin minhum yauma idzin sya'nun yugni, itu surat apa teh? Saya kurang baca di kiranya. Surat An-Nazi'at atau suratnya sebelumnya? Orang baca dinya ayatnya lebar dah. Surat An-Naba. An-Naba belum atau Abasa. Ini nih ayat yang ini cobanya artinya kalau Allah memerintahkan di ayat yang lainnya. Kalau Allah mau merintahkan di ayat yang lain itu yang di surat At-Tahrim ayat 6, yaitu qu anfusakum, itu yang di awal yang didahulukan oleh Allah. Qu anfusakum, yaitu peliharalah, selamatkan diri kamu. Nyeku teh dari wakoyaki wikoyatan gitunya. Selamatkan diri kamu, jauhkan diri kamu, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu. Anfusakum wa ahlikum naro,
kita lihat ini anfusakumnya dulu. Artinya yang harus lebih, yang paling itu, yang harus paling didahulukan adalah keselamatan diri. Artinya yang harus paling diperhatikan, selamatkan diri kamu. Jadi nu pangheulana kudu dipikiran selamat mah urang, berarti pikirkan diri sendiri supaya selamat. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini nih surat Abasa nih ayat 33. Ya kita ulang saja nih ya, kalau pembahasannya sudahnya kita kaji di surat ini, surat Abasa. Fa iza ja'atis sohoh, apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua nih yang dimaksud. Berarti kan sudah di akhirat. Berarti sudah di akhirat kan, karena tiupan sangkakala pertama itu yang kiamat dalam arti menghancurkan seluruh alam raya. Tiupan sangkakala yang kedua itu tanda mulainya kehidupan akhirat. Dengan tiupan sangkakala yang kedua itu maka ya bermunculanlah manusia itu, mulai bermunculan, mulai dibangkitkan, dihidupkan kembali. Fa iza ja'atis sohoh, apabila datang suara memekakan, dalam kurung di sini nih ya di terjemahnya, tiupan sangkakala yang kedua. Ya, ternyata tiupan sangkakala yang kedua itu sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Dimunculkanlah manusia hidup, muncul di alam akhirat. Seperti apa? Ini lanjutan ayatnya. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tah ayat ke-37 tah ayat tanamah yang bunyinya demikian tadi. Ini dari ayat 33. Apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhihi, yaitu artinya dalam dalam kondisi demikian, ditiupan sangkakala yang kedua, mulailah manusia dibangkitkan atau muncul hidup di alam akhirat. Dan di sini kan yang dimaksud, karena dikumpulkan dulu kan di tempat yang sama, bukan langsung ke surga atau neraka, dikumpulkan dulu semuanya. Ini kan di hadis-hadis ini kan menerangkan al-hasyru, dikumpulkan. Kondisinya seperti ini nih menurut ayat ini. Ketika ditiupkan apabila datang suara yang memekakan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, yaitu pada hari manusia lari menjauh dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Bubar sebut keluarga terus di situ mah. Nggak ada lagi berarti hubungan ibu bapak, bubar itu bubar gitu kan. Masih coba ini ayatnya nih ya. Ketika ditiupan sangkakala yang kedua itu kan kejadiannya kan jadi demikian, ditiupkan sangkakala, mulailah manusia dibangkitkan, muncul di akhirat. Nah seperti ini kondisinya, yaitu pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada setiap orang pada hari tersebut tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya, artinya mereka di sana hanya berarti begitu dimunculkan di mahsyar, semuanya hanya akan memikirkan nasib dirinya, semua mikiran batur, tidak akan memikirkan orang lain. Termasuk nih kondisi yang seperti ini, nggak akan kepikiran nanti saling melihat aurat karena semuanya telanjang. Ini di jawabannya nih ayat ke-37. Yauma yalikul limriin, bagi setiap diri, bagi setiap individu, bagi setiap orang
Yauma izin pada hari tersebut sya'nun yugnihi ada urusan yang menyibukkannya. Artinya setiap orang nanti di mahsyar hanya akan memikirkan nasib dirinya sendiri. Ya kan ada mana ibu saya, bapak saya, anak saya, nggak ada, semuanya hanya sibuk dengan itulah sibuknya teh memikirkan keselamatan dirinya. Nah, makanya ya Quran pasti banyak sih yang demikian sebetulnya ya. Di antaranya yang saya ingat lah di surat At-Tahrim ayat 6 yaitu qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah diri kamu. Itu yang pokok adalah pikirkan keselamatan diri. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kemudian dan penjaganya, kelanjutannya kan itunya, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang giladun syidati, bengi, sadis, kejam, keras, barbar gitu. Udah gak ada rasa kasihan. Dan mereka tidak pernah, mereka selalu taat, itu kan dalam ininya ayatnya kan, mereka selalu taat apa yang perintah yang Allah perintahkan, mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, digambarkan di hadis ini seperti ini ya, di riwayat Muslim Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Pada hari itu, pada waktu tersebut, urusan pada waktu tersebut di mahsyar itulahnya, itulah ya asyadutnya lebih besar, lebih berat itu bagi manusia dibandingkan dengan itunya melihat satu sama lain karena telanjang. Nggak akan ada kepikiran demikian. Ya tadilah misalnya dengan kepanikan ketika terjadi kebakaran saja, orang panik, dia lari itu keluar padahal dalam keadaan telanjang. Ada juga kejadian karena panik gitu ya, sedang mungkin sedang menina bobokan bayi, terjadi kebakaran, dia lari sambil ambil bayinya, ternyata bantal yang diambilnya. Ya namanya orang panik itu kan gelap gitu, apalagi di mahsyar seperti apa yang ini di ayat ke-37 tadinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua manusia hanya akan sibuk dengan urusannya sendiri, tetap memikirkan nasib dirinya. Ya kalau sekarang mungkin bagi seseorang, mana istri saya di dia gitu, mana suami saya di dia di sana, panggil hari-hari. Ya artinya tidak akan memikirkan orang lain, ketemunya tetap semuanya hanya akan memikirkan nasib dirinya sendiri. Kemudian nih lafaz yang lain ya, dalam barusan tadi riwayat Muslim, kemudian pada hadis riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah, lafaznya adalah qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, fama nastahyi, wahai Rasulullah kalau begitu gak kebayang malunya gitulahnya, gak kebayang malunya kalau laki-laki dan perempuan semuanya berada di tempat yang sama, semuanya telanjang bulat, gak kebayang malunya bagaimana nanti. Ya Rasulullah, fama nastahyi, itulah mungkin terjemah bebasnya, wahai Rasulullah, gak kebayang malunya nanti bagaimana dikumpulkan dengan kondisi demikian. Qala ya Aisyatu al-amru ahammu, kalau di sini bahasanya ahammu ya. Ya Aisyatu al-amru ahammu an yanzura ba'duhum ila ba'din. Sama sejalan berarti ini, pasti sejalan lahnya dengan ini yang disebutkan di surat Abasa ayat ke-37. Ya kebayang malunya nanti semua manusia laki-laki perempuan dikumpulkan di tempat yang sama dalam kondisi telanjang bulat. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, urusan di sana nanti ahammu, semuanya hanya akan mementingkan diri sendiri. Itu ahammu hanya akan mementingkan
diri sendiri dibandingkan dengan, artinya malu bagaimana orang sudah nggak ada perhatian lah, artinya kan demikian, nggak akan terjadi malu. Kenapa? Hal seperti itu sudah nggak akan terperhatikan. Ya, hal seperti itu sudah nggak ada lah dalam pikiran manusia, itu nggak akan ada nih pikiran Aisyah. Apa seperti yang dipikirkan oleh Aisyah itu tidak ada nanti di sana. Yang ada itu berarti yang ada di dalam pikiran masing-masing orang itu hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Karena situasinya, aduh di surat apa laginya, masih sih di surat ini yang sudah kita kaji juga nih ya, bahwa pada intinya, pada dasarnya, ketika manusia muncul di alam akhirat, seperti apa situasinya? Mengerikan. Ya, situasinya itu mengerikan, itu bagi manusia itu mengerikan. Ya jangankan nerakanya, di mahsyarnya saja itu mengerikan bagi manusia. Makanya tidak akan kepikiran orang lain, ya, akan memikirkan orang lain. Semuanya merasa itulah al-ghosyah teh, gelap gitu, pikirannya panik lah. Semuanya muncul itu dalam keadaan panik, dalam keadaan ngeri, dan semuanya hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Semuanya mencari, katakanlah mencari perlindungan, mencari petunjuk. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena manusia ketika muncul di sana kan asing, semuanya juga kan baru datang ke sana, nggak ada yang pernah ke sana. Begitu datang ke sana asing, tempat tersebut itu baru. Akhirat itu nanti berarti baru bagi manusia. Terus harus bagaimana? Di sana itu harus bagaimana? Nah, ini perlu petunjuk. Itu di hadis yang menerangkan ini ya. Barang siapa memelihara sholatnya, maka nanti di sana itu akan mendapatkan petunjuk. Di mana? Kan bukan sudah di surga, berarti di surga sudah nggak perlu petunjuk. Di sini berarti yang nanti di akhirat akan mendapatkan petunjuk. Akan punya ini juga akan memegang bukti, itulah hanya punya bukti, artinya bukti ketaatan, bukti kesolehan itu ada nanti di sana. Mun teu diculik ku malaikat tadi kan, ya kalau tidak kan dia yang tidak taat, intinya kan mereka tidak taat karena mereka mengubah-ubah agama, bukannya taat melaksanakan agama yang sudah Allah tetapkan, tapi mereka mengubah-ubah. Mereka kan sebetulnya tidak taat, diculik oleh malaikat. Orang yang memelihara, menegakkan sholatnya nanti itu punya bukti. Ternyata bukti itu bukti ketaatan. Moal berarti mau diculik. Tidak dicap gitulahnya sebagai orang yang mengubah-ubah agama, tidak dicap sebagai orang yang setback, itu mundur. Islam sudah ada, malah kembali lagi jahiliyah. Akan punya bukti, punya cahaya, kemudian punya petunjuk, dan tayenu yang mungkin ini diantaranya yang terpenting, memiliki perjanjian dengan Allah yang isi perjanjiannya adalah Allah akan memasukkannya ke surga. Oh, dulu saya ingat di dalam pembahasan ini muqaddimah sebelum kita mengkaji ini kaifiat salat. Ya, artinya betapanya sangat pentingnya itu kaifiat salat. Nah, ternyata di antaranya demikian. Yang memelihara, menjaga, menegakkan salatnya itu nanti di akhirat. Di sini berarti di mahsyar, bukan setelah di surga. Nanti di mahsyar itu punya pegangan, ada pedoman. Ya, karena sekali lagi ketika manusia dimunculkan di mahsyar nanti kan semuanya juga baru. Semuanya baru berada di sana. Kalau nanya-nanya kepada siapa, malah semuanya dalam keadaan ketakutan, panik. Nah, Allah akan memberi pedoman, Allah memberi petunjuk. Bahkan tadilah sampai kepada bukti ketaatan itu nanti akan dimiliki oleh orang yang memang taat ketika di dunianya, bukan orang-orang yang mengubah-ubah
agama, bukan orang-orang yang bodoh padahal beragama Islam. Jadinya ungkapan tadinya kembali jahiliyah itu berarti bodoh padahal agamanya Islam. Ya dengan ini yang kembali ke yang tadi, Allah menurunkan agama Islam itu kan di mana? Di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Namanya juga jahiliyah, bodoh berarti. Allah menurunkan ilmu jadi pinter kan, jadi pinter dengan Islam, karena Islam itu isinya ilmu. Ini malah kembali lagi ke belakang, artinya mereka yang tidak berpegang kepada agama Islam malah gitu parahnya itu mengubah-ubah agama sesuka hati mereka, ya pasti jadi jahiliyah lagi. Yang ketiga, barusan itu hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan redaksi yang agak berbeda dengan yang tadi. Kalau di hadis ini Aisyah mengatakan fama nastahi, kalau begitu betapa malunya gitunya, bagaimana gitu malunya nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi demikian. Nah, Rasulullah menjawab al amru ahammu, urusannya itu lebih hamumah itulah mementingkan diri sendiri pokoknya ya. Semua orang hanya akan memikirkan nasib dan keselamatannya, semua orang hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan yang tadi saling melihat aurat satu sama lain. Kemudian pada hadis riwayat yang lain nih, hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Nah, hadisnya dari Aisyah juga. Ya, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah fa kaifa bil aurat. Ini kan redaksinya agak berbeda-bedanya, tapi intinya sama. Karena itu dari ini kan, dari penjelasan awalnya bahwa ketika manusia dibangkitkan lagi itu dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, berjalan kaki dan tidak berkhitan, itunya dari sana. Nah, kemudian di riwayat yang ini ya muncullah pertanyaan gitu dari Aisyah. Nah, ternyata menurut beberapa riwayat ada beberapa perbedaan di ininya redaksinya. Nah, pada hari riwayat An-Nasai dan Al-Hakim, Aisyah menanyakannya demikian, ya Rasulullah fa kaifa bil aurat. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan masalah aurat nanti di sana? Qala Rasulullah SAW menjawab, iyo pisan jawaban nage likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Ternyata ayat ini dijadikan jawaban oleh Rasulullah. Ini jawabannya demikian ya pada riwayat An-Nasai di sini nih, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Ini ayat nih, ayat Rasulullah membacakan ayat berarti. Yang tadi lahnya ayat ke-37 ceritanya dari surat Abasa, surat ke-80 surat Abasa ayat ke-37. Ya ini kan kalau kita lihat urutannya ke-37 ini kan sebelumnya ketika datang tiba gitu, ketika tiba waktunya tiupan sangkakala kedua, apa tadi urutan nanti yaitu ya di masa tersebut ya pirul mar'u min akhihi, setiap orang itu akan lari dari saudaranya. Dan tersebutlah tadinya disebutkan dari saudaranya, dari ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Nah, karena ini bagi setiap orang ada urusan yang sangat menyibukkan. Nah, ternyata ini dijadikan jawaban oleh Rasulullahnya dari pertanyaan Aisyah, bagaimana dengan aurat? Rasulullah menjawabnya dengan membacakan ayat ini, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Kemudian pada riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim ini kurang lebih sama nih ya. Qara'at Aisyatu walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Aduh, saya teh ayat surat nanti teh. Aisyah membacakan ayat ini. Qara'at Aisyatu, Aisyah membacakan ayat walaqad ji'tumuna furoda, sungguh nanti ya pada hari kiamat
Ji'tumuna furoda, setiap diri dari kalian itu akan datang kepada kami sendirian. Mulai rumaturan mual gitu ta. Waktu dihisab itunya ya menghadap kepada Allah itu mau apa? Datang kepada Allah itu mau apa? Diadili berarti. Ini di ayatnya nih ya, sungguh ayat naon atuh ieu teh. Lebar orang tinggal heula. Ayatnya nih ya. Al-Isra ayat berapa? Al-An'am 94. Surat Al-An'am 94, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dah kita baca ayat ininya lebar ya. Ayat surat hanya ada satu nih ayat ini, surat Al-An'am 94. Ya kita baca terjemahnya lah, kepanjangan ya. Dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu kurung di dunianya apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Nu dibawa geningan. Punya istana di dunia, punya kekayaan sebanyak apapun lah gitu, dan kamu tinggalkan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Eta gitunya jadi yang apa namanya, yang bisa dibawa begitu ya. Jadi yang bisa dibawa oleh manusia sampai ke akhirat itu apa? Bekal disebutnya kan. Jadi manusia untuk nanti gitu, untuk nanti ke akhirat itu harus bawa apa? Harus berbekal apa? Nah, karena ini ayat ini menyebutkan seperti ini ya. Dan sesungguhnya kalian akan datang kepada kami sendirian sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu kurung di dunianya apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Eta nu dibawa rek imah segede naon wae ge lah. Punya kekayaan sebanyak apapun dan segalalah pokoknya yang kami karuniakan di dunia, jabatan kayaknya, jabatan atau apalah, status sosial dan sebagainya di dunia nggak ada yang bermanfaat, nggak bisa dibawa. Dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat. Nah ini kan tidak ada yang menemani, tidak ada yang bisa menolong. Kami tidak melihat beserta kamu yang bisa menolong, pemberi syafaat yang bisa menolongnya, yang kamu anggap bahwa itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Ini awalnya nih, karena di sini juga yang dibacakan oleh Aisyah hanya awalnya saja nih. Aisyah membacakan ayat laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Nah sampai di sana. Sungguh kalian akan datang menghadap kepada kami sendirian sebagaimana dulu kami menciptakan manusia. Disebut menghadapnya, sungguh kalian akan menghadap kepada kami. Emang menghadap itu mau apa? Ngobrol naon itu jeung Allah teh. Menghadap ini kan mau diadili, dihisab dan diadili. Pengadilan berarti di sana. Diadili oleh Allah, dan di ayat tadi disebutkan enggak ada yang bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa menolong kamu. Nah makanya kan apa sih sebetulnya gitu yang ada di dunia ini yang bisa dibawa untuk menjadi bekal di akhirat itu apa? Gak ada yang lain. Amal semua manusia akan disertai, diikutinya, dan itulah sebagai bekal atau yang dibawa dari dunia menuju akhirat, yaitu amal. Ya, berbekal amal. Adapun yang tadi apa yang Allah karuniakan di dunia semuanya akan ditinggalkan, tidak ada yang akan dibawa, tidak ada yang mengikuti, menyertai. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, istau atahu ar-rijalu wan nisa'u yuhsyaruna jami'an.
yanzuru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Kemudian Aisyah berkata dengan berdasarkan ayat tadinya datang kepada kami itu sendiri-sendiri. Aisyah kemudian berkata, wah kalau begitu aurat itu ini ya, karena kadang kan ini riwayat ini redaksi yang berbedanya dengan mana yang sama, yaitu tentang bagaimana malunya kan tentang aurat kan masalahnya. Nah, Aisyah di sini berkata, wah aurat kalau begitu, ardijalu wan nisa'u, laki-laki dan perempuan, yuhsyaruna jami'an, semuanya akan dikumpulkan di tempat yang sama, yang zuru ba'duhum ila sau'ati ba'din, nanti akan saling melihat aurat satu sama lain. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, likulli mri'in yauma izin sya'nu yughni. Nah, di riwayat ini pun Rasulullah menjawabnya dengan membacakan ayat tersebut. Dan Rasulullah menambah, la yanzuru rijalu ilan nisa'i walan nisa'u ilar rijali. Tidak akan terjadi gitu laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Syagola ba'duhum an ba'din, semuanya akan sibuk lah sepertinya di surat di ayat tadinya ayat 37 surat Abasa. Nah, barusan ada ini 3 berartinya ada adanya beberapa lafaz hadis yang berbeda. Ini menerangkan keadaan salah satu kondisi di mahsyar yang menurut beberapa hadis sebetulnya pada dasarnya dengan redaksi yang sama, yaitu dihidupkan kembali, dibangkitkan, dimunculkan di akhirat, dikumpulkan di satu tempat yang sama, laki-laki perempuan dikumpulkan di tempat yang sama dalam kondisi 4 tadi yang disebutkan. Tidak beralas kaki, kemudian tidak tertutup sehelai benang pun, kemudian berjalan kaki, berartinya tidak pakai kendaraan lah gitunya, berjalan kaki dan tidak berkhitan. Ini ada lagi satu nih satu riwayat terlewat nih ya. Ini riwayat siapa nih? Ahmad dan Al-Hakim. Yahsyurullahul ibad, Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya. Yahsyurullahul ibadah, Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya. Wa auma'a biyadihi ila Syam, Rasulullah sambil menunjuk dengan tangannya ke arah Syam. Urotan hufatan ghurlan buhman. Nah, di sini ada kata buhman di riwayat ini. Urotan itu telanjang bulat, nah hufatan tidak beralas kaki, ghurlan tidak berkhitan, kemudian buhman nih di riwayat ini ada tambahan buhman. Kulna, kami para sahabat bertanya, wama buhman. Kalau di riwayat yang lain tadi kan tidak adanya kata buhman. Di riwayat Ahmad dan Al-Hakim di sini ada buhman. Ternyata para sahabat pun nggak tahu arti buhman itu apa. Kemudian mereka bertanya, ya wama buhman, apa artinya buhman? Qala, Rasulullah menjawab, laisa ma'ahu syai'un, tidak memiliki apapun. Kayak gitulahnya, tidak memiliki, laisa ma'ahum syai'un. Tidak ada, kalau terjemah harfiahnya tidak ada ma'ahum bersama mereka apapun. Artinya semuanya tidak memiliki apapun. Semuanya hanya itulah badannya yang telanjang bulat, tidak punya apapun. Nah kan nanti akan, karena kan di mahsyar itu bukan sesaat, di mahsyar bukan sesaatnya. Ini berulang-ulangnya juga saya sampaikan hadisnya riwayat Muslim yang menyebutkan satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun manusia di bumi. Lama, berarti 50.000 tahun berapa lama? Ya itu hadisnya kita cari kita laginya.
riwayat Muslim nih, 50.000 tahun satu hari di mahsyar sama dengan 50.000 tahun di manusia di bumi. Ini di riwayat Muslim. Kalau di riwayat Muslim itu dalam bab zakatnya, dosa bagi yang menolak zakat. Nah, ternyata ini isinya tentang azab di mahsyar nih. Azab atau siksaan di mahsyar bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, di antaranya di dalam lafadznya ada satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya, satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu ada redaksinya yang demikian. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, berarti kan lama di sana. Jadi ketika awal kemunculannya tadi tidak beralas kaki, kemudian telanjang bulat dan tidak punya apa-apa seperti tadi kama khalaqnakum awwala marrah, seperti manusia ketika dilahirkan di dunia dia punya apa? Ya ketika dilahirkan itu sama dengan diciptakan kan. Ketika manusia diciptakan di dunia dengan cara demikian, dilahirkan, begitu keluar dari rahim ibunya lahir ke dunia bawa apa? Enggak bawa apa. Nah, ini itu arti buhman, ya tidak memiliki apapun. Barulah karena kan di mahsyar ini kan lama berarti kan di antara prosesnya adalah termasuk kan di mahsyar itu juga diberikannya catatan amal. Orang kafir kan terkaget-kaget. Orang kafir kan terkejut, kaget, setengah mati melihat catatan amalnya sendiri. Kan itu ketika di mahsyar. Nah, ketika di mahsyar ini catatan amal itu akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, termasuk berproses tadi, akan diberi bukti, akan diberi pedoman, akan diberi perlindungan. Awal kemunculannya seperti ini nih, hadis-hadis ini menerangkan. Ya, awal kemunculan manusia itu adalah dalam kondisi demikian. Di hadis yang berapa kemarin? Di hadis yang kelima juga kan semuanya telanjang. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Itu kan proses. Ini kemunculan awal manusia itu seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya ketika di dunia. Tidak punya apa-apa, termasuk buhman itunya, tidak bawa apa-apa, lahirnya awak wungkul gitu. Apa bekal baju? Enggak. Bekal apa? Punya apa? Enggak, nanti di akhirat juga sama. Nah, pada prosesnya nanti kan seperti hadis nomor 5, karena telanjang yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim dan teruslah berproses akan diberi apa termasuk kan diberi catatan amalnya masing-masing. Hanya entah tahun keberapa, kalau 50.000 tahun entah tahun keberapa. Itu yang ayat yang menerangkan orang kafir itu ketika diberikan catatan amal mereka sendiri, mereka kaget. Mereka kagetnya itu dengan mengatakan kitab apa ini gitu ya, kurang lebihnya kitab apa ini, tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya tercatat dan lengkap. Orang kafir melaknat, mengutuk kitabnya sendiri karena yang ada hanya keburukan. Ini kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya ada. Guys, celaka. Artinya mereka sudah mengatakan celakalah kami. Mungkin ketika di dunia mereka tidak mengira. Mereka tidak mengira bahwa semuanya dicatat, bahkan sampai ke hal yang paling, ke amalan-amalan yang paling kecil ada catatannya. Ya, orang kafir mengatakan demikian. Sial, katakanlah mereka, sial kita ini, ternyata semuanya tercatat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini yang suka lalai, sukanya melalai, abai atau lengah manusia tuh. Ini yang suka lengah, lalai dan abai, yaitu burukan mau dicatat. Itulah itu teh. Dikiranya tidak dicatat,
sekecil apapun pasti ada catatannya. Ini yang manusia suka lupa, suka lalai, suka lengah. Lerasaan teh moal ditulis amal ternyata semuanya ada. Terus hadis yang ke-6 berarti tanya, ini baru berarti kan hadis ini kan baru menerangkan awal kemunculan manusia di mahsyar itu dalam kondisi ini. Beberapa hadis kayaknya dari hadis ketiga berarti 4, 5, 6 ini menerangkan keadaan awal kemunculan manusia itu adalah ya intinya yang tadinya pada dasarnya tidak beralas kaki, telanjang, jalan kaki dan tidak berkhitan. Itu awal kemunculannya. Yang kemudian kan diberi baju, diberi catatan amal, diberi apalah selanjutnya. Nah, karena di mahsyar juga kan tadi bukan sesaat, bukan muncul, langsung mulainya diproses pengadilan masuk surga atau neraka. Lama di mahsyar itu juga bahkan ada azabnya. Iyalah contoh lainnya yang barusan sedikit lagi nih yang sekalian. Ini azab di mahsyar nih ya. Ini hadis yang menerangkan ini azab di mahsyar. Belum di neraka nih. Kita baca terjemahnya nih ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai emas dan perak tetapi tidak membayar zakatnya, maka di akhirat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin maka akan dipanaskan kembali, lalu disetrikakan lagi padanya setiap hari kurung sehari. Di sana setara dengan 50.000 tahun di dunia, hingga perkaranya diputuskan, hingga selesailah azab di mahsyar tersebut ya. Maksudnya setelah itu barulah ia melihat jalan keluar, entah ke surga atau ke neraka. Berarti kan belum kan? Setelah selesai dari azab di mahsyar itu dia melihat jalan ya, barulah dia melihat jalan keluar, entah ke surga atau ke neraka. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta, zakat unta berartinya? Beliau menjawab, jika pemiliknya tidak membayarkan zakat, maka ya di antara zakat jika pemiliknya tidak mau mengeluarkan zakatnya, di antara zakatnya adalah membayar sedekah dengan susu yang diperah darinya. Maka pada hari kiamat kelak, ini yang tidak membayar, tidak mengeluarkan zakat peternakan unta berarti ini ya. Orang itu akan ditelentangkan di tempat yang rata agar diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk serta anak-anaknya yang paling kecil. Artinya akan diadakan unta yang paling besar sampai yang paling kecil. Ditelentangkan di tempat yang rata, diinjak-injak oleh unta-unta yang terbesar sampai yang terkecil. Semuanya menginjak-injak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama lewat, datang lagi unta yang lain menginjaknya. Demikianlah berlangsung setiap hari hingga perkaranya selesai diadili. Satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Setelah itu barulah dia dapat melihat jalan keluar, entah ke surga atau ke neraka. Nah itu kan di mahsyar berarti ini kan baru melihat jalannya entah ke surga atau ke neraka. Artinya di mahsyar juga sudah ada azab, ada siksa. Demikian juga dengan nikmat pasti. Di mahsyar juga ada nikmat. Di antara nikmat mahsyar mah bisa minum di telaga Rasulullah, itu kenikmatan di mahsyar. Setelah minum air telaga Rasulullah itu kan tidak akan merasa haus sampai kapanpun. 50.000 tahun kan lama. Minum seteguk dari telaga Rasulullah tidak akan haus selama berada di mahsyar. Kalau di surga sudah lain cerita, airnya banyak, sungainya semuanya steril lah, bisa diminum. Emang surga emang sungai di sini semuanya ada yang bahkanlah ada ada sungainya bermacam-macam kan di surga. Ya itulah sudah di surga kalau itu sudah pasti. Ini di mahsyar nih. Sudah ada siksa nih, barusannya hadis yang menerangkan demikian. Ini salah satu siksaan di mahsyar
yaitu tentang siksaan bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat unta dengan unta. Zakat lele, halah. Kunaon tah tinggal wargan zakat teh. Sigana dipatilan ku lele ayo. Terserah tanya, masih ada 2 lagi berarti hadisnya nih ya. Masih ada 2 lagi, hadis ke-7 dan ke-8 masih tentang al-hasyru-nya, bagaimana manusia dikumpulkan di mahsyar tentunya yang dimaksud nih ya.